Shalom, perkenalkan nama saya Only Livniati Taneo, NIM 101-2021-0060. Kelas D, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik adalah proses belajar, merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui, artinya proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Adapun peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik adalah membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Menurut para ahli, Carly dan Margareta, proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Tobin dan Timmons, pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat kepahaman. Ada 5 kelebihan dalam teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlebih secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial, siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakni, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Adapun 3 kekurangan. Yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Contoh teori belajar konstruktivisme adalah seperti pelajaran matematika.
Demikian penjelasan yang saya jelaskan. Terima kasih.